Malah sebenarnya Mycoplasma pneumonia ini dulu sempat dikenal sebagai pneumonia atipikal yang walking pneumonia. Jadi istilah walking pneumonia itu ya dia itu pneumonia tapi masih jalan-jalan biasa karena memang gejalanya nggak terlalu kelihatan sampai benar-benar parah. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Belum lama pandemi COVID-19 bisa dibilang dalam situasi yang aman, publik dibikin geger lagi nih Sobat TCID. Muncul sebuah pneumonia di China yang penyebarannya sangat cepat gitu. Sudah masuk ke Indonesia, sudah bikin deg-degan juga, ada yang namanya Mycoplasma pneumonia. Dan sebenarnya sih banyak orang yang belum banyak gitu ya, ngerti soal ini sebenarnya pneumonia apa gitu. Dan seberbahaya apa penyakit yang satu ini. So, yeah, we're gonna talk about it tentang Mycoplasma pneumonia, seberbahaya apa penyakit satu ini, Sobat CCID, dan kira-kira bagaimana pencegahannya. Kita bakal discuss soal hal ini di Suara Akademia, dan buat episode di minggu kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Dr. Muhammad Adinul Huda dari Universitas Islam Indonesia. Beliau juga bergabung dalam Persatuan Dokter Paru Indonesia gitu. Selamat datang Dok di Suara Akademia. Thank you so much sudah menyempatkan waktunya Oke. Dok. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Adin, mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu dok, sebenarnya Mycoplasma pneumonia ini nih penyakit yang seperti apa dok? Karena to be honest gitu ya, kalau dengar pneumonia kan banyak orang yang mungkin berpikirnya cuma soal penyakit pernafasan gitu, tapi ini tiba-tiba pecah bubble-nya dan bikin banyak masyarakat geger nih dok. Ya, sebenarnya ini ya sebelumnya saya buka dulu ya. Jadi eh, kita kalau ngomongin kasus pneumonia ya, itu sebenarnya kebayang-bayang banget kasus pneumonia dalam 3 tahun terakhir ya, tahun Betul. 2020 itu mulai naik banget gara-gara si COVID itu yang baru itu ya. Mhm. Dan kok kebetulan yang sekarang ini kok Cina lagi gitu ya. Makanya Mhm. kita jadi berdebar-debar. Tapi sebenarnya kalau memang kemarin sudah tuh dari WHO sudah keluar apa statement ya di akhir November kemarin sudah menyampaikan bagaimana sih gambaran kasusnya di Cina itu. Jadi bahkan WHO sudah bikin apa namanya kayak timeline gitu ya. Mhm. Dari pertengahan Oktober ada apa, lalu sebenarnya udah mulai ada laporan tuh kok ada peningkatan sakit pernafasan nih di Cina. Oh Mhm. itu. Terus ditelusur sama WHO 13 November, 23 November ditelusur, lalu dilakukan semacam kayak apa ya? Kayak pelaporan gitu sama hearing gitu sama mereka ternyata memang eh, meningkat terutama pada anak-anak jadi kasus infeksi pernafasan mereka Ya. kalau mulai ada penelusuran lagi oh ini diduga karena Mycoplasma pneumonia jadi kalau misalnya untuk COVID itu kemarin virus kalau ini tuh lebih ke bakteri dan Mhm. kalau yang waktu dulu itu nggak lihat umur ya ini dominannya ke anak-anak ternyata setelah dilihat lagi selain itu juga waktunya nih waktunya tuh ternyata masuk musim dingin, jadi mulai ada perubahan cuaca. Ya mungkin mirip-mirip kayak sekarang ya, kalau kita udah mulai musim hujan ini ya. Terus ada penelusuran lagi, ternyata itu diduga karena adanya mulai pelonggaran PPKM ceritanya. Jadi Mhm. adanya restriksi yang dulunya ketat, melonggar. Nah itu jadi agak meningkat. Kurang lebihnya kayak gitu mas, kasusnya yang kemarin itu, yang agak rame ini ya. Oke, jadi basically ini bukan karena virus tapi bakteri ya dok ya, itu yang harus dibedakan ya. Sebenarnya kalau memang sudah terlihat apa namanya hasilnya diambil nih misalnya oh nih Mycoplasma pneumonia maka Mycoplasma pneumonia itu adalah suatu bakteri kuman. I see. Oke. Tapi kenapa anak-anak yang banyak ya, Dokter Mm-mm. Adin gitu? Karena kan kalau kita ngeliat COVID dulu penyebarannya seluruh usia tuh. Mycoplasma pneumonia ini kenapa banyak anak-anak ya? Ya, itu ya. Sebenarnya kalau anak-anak di sini yang paling kelihatan banget kan imunitasnya ya. Cuman Hmm. kalau kita lihat, saya coba main langsung waktu ada kasus ini mulai cari-cari lagi kenapa kok anak-anak ternyata selain imunitasnya, terus ternyata di Cina tuh punya punya apa namanya kebiasaan mereka tuh udah menyekolahkan dari umur 3 tahun udah Hmm. ketemu dengan suatu keramaian. Jadi bagaimanapun Mycoplasma pneumonia ini lebih ke penyebaran. Jadi kalau eh, dengan pembatasan yang baik, mungkin nggak ketemu sama tempat-tempat yang crowded kan nggak terlalu banyak penyebaran ya. Nah ini kan kemarin itu mulai meningkat, liburan mulai banyak, terus adanya sekolah-sekolah ya usia-usia segitu. Kalau di China tuh malah pernah ada tuh penelitian panjang tentang mikroplasma dari 2014 sampai 2020.
itu tuh mereka sampai menyimpulkan memang angka tertinggi di anak-anak karena memang imunnya belum siap, tapi usia apa bukan preschool ya, malah malah ikutnya dia masih sebelum preschool itu Hmm. sudah disekolahkan, usianya belum preschool tapi di sekolah, jadi paparan ketemu sama ke teman-temannya, ketemu orang lain di luar itu lebih banyak. Sebenarnya kalau daerah-daerah yang rural kayak di India, mungkin Indonesia malah itu masih mungkin sih kalau memang masih rame-rame kayak gini. Karena modelnya adalah suatu penyebaran. Ah, I see. Jadi karena memang paparan terhadap anak kecilnya itu ya dan imun ya dok ya yang harus Mm-mm. dijadikan bottom line gitu di sini ya. Iya, betul. Oke. Penyebarannya nih dok, bisa dibilang lumayan cepat ya si Mm-mm. Mycoplasma pneumonia ini gitu. Berawal Ya. dari di Cina, tiba-tiba sempat tercatat kasus di beberapa negara lain di Eropa gitu, di Belanda sempat tercatat, lalu masuk nih ke Southeast Asia gitu. Singapura sudah menginfokan bahwa ada kasus ini, Jakarta sudah menginfokan ada kasus ini, dan kita Mm. nggak tahu nih bahkan masuk ke daerah-daerah yang lain kapan gitu. Kenapa cepat Ya. ya dok ya? Apakah karena memang satu tadi faktor anak-anak yang sudah mulai cepat terpaparnya, imunitas belum tinggi dan border udah mulai diangkat pelan-pelan, ini yang bikin semua jadi lebih cepat gitu dok? Iya ini. Jadi kalau lihat penyebarannya ya, pada dasarnya theoretically memang Mycoplasma pneumonia ini lebih ke droplet. Droplet kita agak sering dengar ya waktu kemarin itu ya. Jadi penyebarannya memang dari entah itu bersin, entah itu batuk. Jadi ada kontak ya jelas. Ada obrolan, ketemu, terus kehirup. Ya itu yang Oke. jelas ya. Nah, malah sebenarnya Mycoplasma pneumonia ini dulu sempat dikenal sebagai pneumonia atipikal yang walking pneumonia. Jadi istilah walking pneumonia itu ya dia itu pneumonia tapi masih jalan-jalan biasa karena memang gejalanya nggak terlalu kelihatan sampai benar-benar parah. Oke. Ya dia bisa bawa kemana-mana tuh sambil jalan, wong dia merasa sehat. Nah, itu yang bikin kelihatannya penyebarannya cepat. Tapi mungkin sebenarnya dia udah ada di individu per individu. Apalagi sekarang apa namanya perjalanan ya antar negara sudah mulai dibuka dengan bebas, udah mulai santai aja itu penyebarannya apa perjalanannya nggak pakai masker gitu-gitu ya. Oke. Jadi memang ya walking pneumonia ini yang sebenarnya istilah yang sudah ada, tapi tiba-tiba booming lagi karena orang banyak yang panik gitu karena kasusnya naik banget. Tapi Iya. pertanyaan saya gini nih, Dokter Adin gitu. Ketika kita berbicara soal Mycoplasma pneumonia ini, Mm, kita punya trauma dengan COVID ya. Ketika penyebarannya cepat gitu, orang banyak yang terkena, langsung deg-degan gitu. Berkaca di kasus tahun 2020, saat itu saya di Yogyakarta, lockdown di mana-mana tuh. Orang banyak yang takut, mulai pakai masker, dan diberitakan banyak yang meninggal tuh bikin orang takut. Nah, kalau si Mycoplasma pneumonia ini nih dok, seberbahaya apa sih dok penyakit ini dok? Sebenarnya Mycoplasma pneumonia ini sama kayak pneumonia pada umumnya ya. Hmm. Dia lebih ke apa namanya infeksi paru. Terus dia kalau memang sudah mulai muncul apa namanya gejalanya, berarti dia sudah ada kelainan di jaringan parunya, ada Hmm. pertukaran oksigennya terganggu. Berbeda dengan COVID kemarin, dia kan menghijack, membajak dari si apa namanya pusat untuk pernafasannya. Jadi kalau yang itu secara oksigen sudah turun banget, tahu-tahu dar Oke. muncul. Karena yang dibajak memang pusat pusat untuk pertukaran oksigennya. Kalau yang COVID kemarin dan nempelnya itu di semua bisa pencernaan, pencernaan bisa, terus di pernapasan bisa, ya, di pembuluh darah bisa kalau COVID kemarin. Jadi agak mendadak dan mengerikan karena masih baru juga. Kalau walking Hmm. pneumonia atau mycoplasma pneumonia ini itu memang sudah ada dari dulu. Jadi obatnya sudah ada, hanya saja memang mungkin karena apa namanya kita kemarin habis fase rapat banget pakai masker, angkanya turun drastis karena Iya. penyebarannya memang turun. Kan begitu longgar, angka itu yang dulunya sudah ada sebenarnya dan terlihat naik lagi, terlihat kayak kasus baru yang banyak lagi, padahal sebenarnya sudah ada. Terus kalau memang untuk seberapa berbahaya, pada dasarnya kalau memang diarahnya ke pneumonia, ya masalahnya bisa ke sistemik ya, atau mungkin selain pernafasan, ketika dia sudah menyebar melalui darah ya, organ-organ lain misalnya dia terjadi penurunan kondisi juga bisa. Nah, ini jadi
mungkin jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak masyarakat nih, Dokter Adin gitu. Mm-mm. Eh, Kasus Mycoplasma pneumonia naik gitu ya. COVID juga naik nih. Orang banyak Ya. yang deg-degan gitu. Ini eh kalau kita ngelihat ketika Mycoplasma naik, pemberitaan soal COVID puluhan persen gitu. DKI naik, Hmm. China naik, Singapura naik gitu, Dok. Dan orang sudah mulai bukan mempertimbangkan, kayaknya udah mulai melakukan langkah preventif lagi gitu, Dok. What should we do nih dengan kasus Mycoplasma pneumonia yang sebenarnya dari dulu sudah ada, makin tinggi gitu ya. COVID tiba-tiba bangkit dalam tanda petik lagi nih, Dok. Apa Hmm. yang harus kita lakuin nih? Ya, sebenarnya dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ini sudah pernah meriliskan ya bekerja sama dengan Kemenkes, meriliskan harusnya gimana sih rekomendasi dari PDP itu sudah muncul harusnya gimana nih untuk kondisi seperti ini ya itu yang jelas mempertahankan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat Mhm. cuci tangan karena bagaimanapun dia penyebarannya mungkin dari droplet droplet yang jatuh mungkin ke gagang pintu atau mungkin ke tempat-tempat yang mungkin kita pegang-pegang sembarangan itu bisa tereliminasi dengan kita rajin cuci tangan. Terus memakai masker, karena memang penyebarannya kan airborne ya, droplet ya. Jadi apa namanya dari batuk, dari bersin, dari ngomong. Karena dengan masing-masing masih memakai masker, itu proteksinya lebih bagus. Ditambah lagi kalau memang sakit, kan berarti entah itu kita yang bawa atau kita yang akan kena, berarti lebih tepat kita memakai masker atau mungkin jaga kondisi dengan tidak kemana-mana. Karena bagaimanapun saat kita sakit, imun kita sedang rendah. Kalau misalnya ketemu orang yang memang pneumonia, yang dia walking pneumonia, misalnya dia nggak muncul gejala tapi dia bawa, kita imunnya lagi rendah, kita bisa kena. Atau mungkin malah kita yang bawa bisa kemana-mana. Terus kalau memang tumbang tindih sama COVID-nya nih, COVID-nya kan kemarin ternyata karena kasusnya sempat turun, jadi longgar juga sama, terus mungkin vaksin COVID kemarin bagaimana? Meskipun mungkin proteksi vaksin kan sudah terjadi ya kemarin ya. Nah, tapi kan ini varian baru atau enggak itu masih dalam penelitian, jadi masih belum bisa tersampaikan sekarang. Tetapi yang jelas kasusnya karena sama-sama penularan, sama-sama musim kayak gini imunnya lagi turun, bisa naik bersamaan. Itu Hmm. sangat mungkin ya. Kita cuma bisa sama-sama jaga jarak mungkin, memakai masker, HBS diperkuat lagi. Kalau memang sakit, ada keluhan yang memang menonjol ya segera periksa ke rumah sakit. Oke. Jadi intinya masyarakat untuk meskipun sudah longgar gitu ya, ada Mm-mm. beberapa yang menganggap ini sudah masuk statusnya endemi, pola hidup sehat dan bersih yang sudah dilakukan zaman COVID bukan berarti harus dihilangkan gitu ya, Dok ya. Mm-mm. Betul sekali. Oke. Ini jadi kuncian. Mungkin ada lagi yang pengen disampaikan kah, Dokter Adin gitu, ketika berbicara soal Mycoplasma pneumonia ini yang memang kasusnya banyak di anak kecil gitu ya, tapi orang yang dewasa Mm. juga deg-degan gitu, Dok. Bagaimana untuk menyikapinya? Tadi dokter udah ngasih tahu juga. Is there anything yang pengen disampaikan lagi, Dok, mengenai kasus ini, Dok? Sebenarnya mungkin memang ini adalah walking pneumonia ya. Jadi maksudnya pneumonia yang hampir bisa dikatakan nggak terlalu kelihatan gejalanya, tapi gejalanya pasti ada. Misal batuk-batuk yang nggak kunjung sembuh ya, batuk-batuk, terus ada dahaknya mungkin, ada demamnya mungkin, nyeri tenggorokan. Karena Mycoplasma pneumonia ini kan ke saluran nafas Hmm. ya. Jadi nyeri tenggorokan bisa, mungkin ada demam, lemas, nyeri kepala. eh Kalau anak-anak mungkin ada yang napas cepat ya, kelihatan. Kadang kan mereka juga nggak bisa ngeluarin dahak ya, batuk-batuknya tuh makin mengganjal, makin mengganggu. Ya. Dan ini nggak apa namanya nggak singkat. Jadi memang dia punya masa inkubasi ada beberapa literatur yang bilang mungkin 1 sampai 4 minggu. Jadi memang perlu waktu. Makanya ketika mulai badan nggak enak itu mulai jadi waspada buat kita sendiri Hmm. ya. Dan sebenarnya sebelum itu kan udah jadi apa namanya secondary prevention ya. Primary prevention tetap harus dikerjakan tadi ya. Selalu memproteksi diri, cuci tangan, pola hidup bersih dan sehat yang udah ditegakkan. Yang jelas kalau memang mulai nggak enak badan, sakit-sakit, terutama batuk, segera periksa ke rumah sakit. Karena gambaran ronsennya pun ya beberapa literatur memang mengatakan nggak terlalu bermakna. Tetapi kalau memang dia ada gejala, bahkan gambarnya ronsennya itu sudah mulai kelihatan sangat mengganggu lah begitu. Bahkan mungkin bisa perlu rawat inap. Itu yang agak miris ya kalau memang ternyata datangnya sudah terlambat.
pola hidup, perhatikan sekitar gitu ya, tetap pakai masker, jaga kehidupan yang bersih dan sehat, Ya. supaya tidak terkena si pneumonia ini, Mycoplasma pneumonia ini. Ditambah cuaca lagi ajaib, itu juga kadang-kadang ngefek ke daya tahan tubuh ya dok ya. Iya, ngaruh banget ini. Oke. Kalau begitu, Dokter Adin, terima kasih buat kesempatannya ngobrol-ngobrol, dokter. Ya, terima kasih sama-sama. Mencerahkan sekali untuk ini. Sobat isi ID, that's a wrap for this episode ya, ngomongin soal Mycoplasma pneumonia. Semoga tetap sehat-sehat terus, Sobat isi ID. Menyambut akhir tahun 2023 gitu, semoga semuanya lancar. I'll see you next episode, Sobat isi ID. Thank you so much once again, Dokter Adin. Wassalamualaikum. Ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.